Selamat sore, perkenalkan nama saya Sony Mangar. Saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu komoditas penting perikan budidaya air tawar di Indonesia. Ikan ini memiliki pasar yang cukup besar karena banyak disukai oleh konsumen. Selain itu, laju tumbuhnya ikan serta perkembangannya cepat. Ikan nila bukan merupakan ikan asli perairan di Indonesia, tetapi merupakan ikan yang diintroduksi dari Afrika rangkuman 1997. Menurut Demegi 2019 bahwa ikan nila ras Wanasya kini menjadi sumber penghasilan yang sangat menguntungkan bagi Filipina pada tahun 2010. Usaha budidaya ikan nila ras hanya pada tahun pembenih dan penderen sangat penting bagi usaha budidaya terhadap pembesaran ikan nila. Cara konsumsi usaha budidaya ikan sangat menguntungkan karena ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di samping itu juga sangat mendukung bagi memenuhi gizi bagi masyarakat luas. Lahan yang sempit yang menghasilkan ikan yang cukup banyak. Contohnya lahan 1 hektar yang digunakan untuk memelihara ikan selama 6 bulan menghasilkan 54 ton ikan ukuran konsumsi. Cahyono 2000. Menurut Handajani 2006, nilai nutrisi dari suatu makanan bagi ikan bergantung pada mana ikan tersebut mampu mencerna makan tersebut. Untuk mengetahui besarnya daya cerna ikan terhadap makanan dapat dilakukan dengan menggunakan Chromex oxide CR203. Bagi indikator selanjutnya, fase yang menggunakan CR203 dikumpulkan di analisis kandungan zat tersebut. Pemerintah ikan nila konsumsi mengalami peningkatan signifikan yang diakibatkan oleh adanya pengesaran preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi daging, dari daging ternak ke ikan. Diet L 2006. Budaya ikan nila yang berkembang secara efek memunculkan pertumbuhan lingkaran tahan budidaya akibat tingginya pencemaran dan kesalahan penanganan budidaya, antara lain kurang efisiennya
penggunaan pakan hingga muncul timbulnya masalah penyakit. Istiwati 2012. Pengembangan usaha budidaya ikan secara inisiatif dipengaruhi beberapa aspek seperti kualitas peran atau lingkaran budidaya, kualitas pembenih, dan kualitas pakan eksternal lain. 2010. Salah satu cara untuk membantu mengatasi limbah perairan dan dapat dimanfaatkan oleh ikan dengan sistem bioflok. Hussein et al. 2004. Teknologi bioflok menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah limbah budidaya insentif. Teknologi ini yang paling menyedihkan pakan tambah berprotein untuk hewan budidaya hingga dapat menaikkan pertumbuhan dan efisiensi pakan, sehingga teknologi bioflok dapat dijadikan solusi dan peningkatan karbohidrat organik ke dalam media mesalinsaran. Untuk meningkatkan rasio C/N dan merangsang pertumbuhan bakteri heterotrof yang dapat mengasimilasi nitrogen menjadi biomasa, bakteri Sukardi et 2018. Oleh karena itu, pentingnya manfaat budidaya sistem bioflok untuk budidaya perikanan menjadi salah satu alasan saya mengambil pesantren Sukardiman Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat untuk kerja praktek akhir KPA agar mendapatkan ilmu dan dapat mengetahui perkembangan teknologi untuk kian maju, serta dapat merupakan ilmu tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Tujuan kerja praktek akhir adalah mengetahui rangkaian teknis pembesaran ikan nila pada pondok pesantren Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat, mengetahui analisis usaha dan pembesaran ikan nila. Morfologi. Menurut rangkuman 1997, untuk umum ikan nila pada umumnya adalah panjang dan ramping. Perbandingan antara panjang dan tinggi badan 3,1. Sisik ikan nila berbentuk besar dan kasar, berbentuk entrot dengan garis-garis gurat-gurat vertikal, berwarna gelap pada sisipnya. Warna tubuh ikan nila amat bervariasi. Perkembangan pada straum atau jenis ikan nila biasa berwarna hitam keputih-putihan, sedangkan sedang berwarna merah. Ikan nila memiliki sisip penggunaan dengan rumus DXF,10, sisip ekor C11,15 dan sisip perut C1,6. Rumus DXF,10 artinya D sama dengan dorasis sirip panggung X
F sama dengan 15 dan 10 sama dengan 10 jari-jari 5. C 11,15 artinya C caudulais dalam kurung sirip ekor terdiri dari 2 duri dan 15 jari 5 dan F 1,6 artinya F sama dengan palatris dalam kurung sirip perut terdiri dari D. Sekian dan terima kasih.